Hai, hai hualala. Merapat-merapat barang lama terasa baru. Sobat Arini. Kali ini kita masih lanjut ke alur cerita. Spirit Sword Sovereign. Kita akan fokus kedua alur cerita Donghua ini. Spirit Sword Sovereign dan Soul Land atau Douluo Dalu. Semoga bisa menemani dan menghibur sobat semua. Gasken. Chu Xingyun menatap wajah yang sudah dikenalnya ini, matanya tercengang, dan kata-katanya hampir bergetar di mulutnya. Gadis ini sebenarnya adalah Sui Liuxiang. Seorang wanita yang dia lewatkan selama 2 tahun, dan itu tak terlupakan setiap hari. Pada saat itu, pikiran yang terkubur dalam-dalam di hati Chu Xingyun mengalir keluar seperti banjir yang deras, jantung bergetar, murid-murid berkontraksi, dan bahkan sentuhan kecemerlangan kristal. Sejak zaman kuno, pria itu berkaca-kaca dan tidak membolak-balik, tetapi itu tidak menyedihkan. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang adalah balasannya. Untuk kasih sayang, Chu Xingyun dapat tetap tidak aktif selama beberapa dekade, menghitung dalam hatinya untuk membunuh 10.000 orang tanpa berkedip. Wah lebay nih hehe. Tetapi untuk aroma air, Chu Xingyun dapat menurunkan niat membunuh dan meletakkan dinginnya, seperti halnya orang biasa, membawanya untuk berkeliling gunung dan bermain dengan air, dan menjalani kehidupan yang tenang. Dalam 2 tahun terakhir, Chu Xingyun telah memikirkan Sui Liuxiang sepanjang waktu, bahkan berfantasi di hatinya, dalam bentuk apa dia akan bertemu Sui Liuxiang, dan bagaimana dia akan berubah. Ribuan pikiran berlama-lama di hati saya, tetapi saat ketika Sui Liuxiang berjalan keluar, kepala Chu Xingyun kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa reuni antara keduanya akan datang begitu cepat, begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, mata Chu Xingyun memiliki gelombang yang kuat, dan saya berharap untuk mengenali Sui Liuxiang segera. Ini adalah adik perempuanku bernama Sui Liuxiang. Kata-kata Ye Qianhan terdengar, membuat Chu Xingyun pulih dari keadaan linglung, terkejut, dan segera menyatukan semua pikiran ke dalam hatinya. Meskipun ia sekarang telah mengubah wajahnya dan berubah menjadi Tuan Luo Yun dari Paviliun Wanjian, demi kerahasiaan, ia tidak boleh dianggap enteng dan harus berhati-hati. Mata Liu Xiyun bergerak, dan dia sedikit mengangguk ke Sui Liuxiang, dan berkata, gadis air sangat muda, dan dia telah mencapai 4 kali lipat roh surgawi setelah kultivasi, yang benar-benar mengagumkan. Benar-benar dipuji, jawab Sui Liuxiang, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Selama pidato, bahkan matanya tidak berfluktuasi, seperti boneka tanpa rasa vitalitas. Setelah melihat ini, hati Chu Xingyun menggigil. Sejak awal, dia merasa bahwa aroma aliran air agak aneh. Di antara setiap gerakan, dia tampak kaku dan kaku, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Liu Xiyun juga merasa aneh dan sedang berbicara, tetapi Ye Qianhan sudah berbicara, suaranya berkata. Temperamen kakak perempuanku Liuxiang sedikit kesepian, dan dia juga sangat pendiam di hari kerja. Mohon minta Nona Liu untuk peduli. Tidak apa-apa. Liu Xiyun melambaikan tangannya dan melihat sekeliling, berkata. Pertemuan kunying hampir berakhir. Aku akan membuat keluarga menyiapkan jamuan untuk menangkap angin dan debu untukmu. Ada pekerjaan. Ye Qianhan membungkuk dan melangkah maju, melangkah ke arah Lius. Di belakangnya, Sui Liuxiang mengikuti dengan saksama. Seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa, dan temperamennya lebih seperti gunung es. Dia kesepian dan diam, menolak untuk berada ribuan mil jauhnya. Chu Xingyun menyaksikan Sui Liuxiang pergi, ekspresi wajahnya tenang, tapi hatinya sudah memicu gelombang besar. Hanya dalam 2 tahun, latihan kultivasi Liuxiang telah mencapai tingkat Heaven Fourfold Heaven. Percepatan semacam ini benar-benar tidak biasa. Mungkinkah Istana Jiuhan mengaktifkan Jiuhan Vein di tubuhnya? Chu Xingyun, saya merasa dingin di hati saya, dan pikiran saya berlari cepat. Dorongan Jiuhan tidak sama dengan dorongan kecil, kekuatan horor yang terkandung di dalamnya, bahkan Chu Xingyun di masa jayanya, harus dihormati. Pada saat itu, Istana Jiuhan secara paksa menerima aroma air dan air, yang merupakan kekuatan menakutkan dari Istana Jiuhan. Adapun niat Istana Jiuhan, Chu Xingyun tidak akan tahu. Sekarang Sui Liuxiang muncul tiba-tiba, sebagai murid dari Istana Jiuhan, dia berpartisipasi dalam 6 sekte dalam waktu dekat, dan menilai dari ekspresinya, dia tampaknya telah mematuhi Istana Jiuhan. Hasil seperti itu benar-benar melebihi harapan Chu Xingyun. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi masalah.
Tampaknya merasakan kesulitan Chu Xingyun, Xiao Hun melompat ke bahu Chu Xingyun, menjulurkan lidahnya, dan menjilati wajah Chu Xingyun dengan lembut, suaranya lembut, seolah menghiburnya. Tenang, aku baik-baik saja. Chu Xingyun menggosok kepala Xiao Hun, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan buah jiwa virtual. Begitu dia melihat buah jiwa virtual, mata jiwa Xiao bersinar cerah. Sebelum Chu Xingyun terus membuat suara, itu melompat dan meraih buah jiwa virtual. Itu juga sopan, dan dia segera menggerogoti. Liu Xiun datang dari belakang, bersiap untuk mengundang Chu Xingyun ke rumah Liu bersama-sama, segera mulutnya terbuka, dia melihat adegan di mana jiwa kecil menggerogoti buah jiwa virtual. Pada saat ini, kerumunan di sekitar mereka juga melihat ke sini, semua tampak seperti Liu Xiun, berdiri malas, dengan mulut terbuka yang besar. Master Pedang Loyun. Buah roh hantu ini sangat menakjubkan sehingga setara dengan senjata raja berbutir 3, untuk mendapatkan hal ini, Chu Xingyun menghadapi Liu An di depan umum, dan juga memotong lengan kanan Wang Dechuan. Dia berpikir bahwa buah jiwa virtual pasti memiliki arti yang sangat penting bagi Chu Xingyun, jika tidak, itu tidak akan begitu menentukan. Tanpa diduga, hal yang sangat berharga, Chu Xingyun memakannya langsung ke jiwa kecil, dengan penampilan santai, sikap santai, dan tanpa wajah tertekan, terutama yang alami. Kamu mengambil buah jiwa virtual ini, apakah itu hanya untuk memberi makan hewan peliharaan jiwamu? Liu Xiun akhirnya berkata, dia tidak lagi memiliki martabat hari-hari biasa, jejak kegilaan di wajahnya. Nilainya setara dengan buah jiwa virtual dari senjata kerajaan berbutir 3, yang secara langsung memberi makan hewan peliharaan spiritual. Langkah yang gila, bahkan keluarga Liu yang kaya, tidak dapat membuatnya. Bahkan guru kuno dari bintang-bintang tidak dapat membuatnya, yang terlalu boros. Apakah ada masalah? Chu Xingyun mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Lengannya mengulurkan dan memeluk jiwa kecil di lengannya. Pria kecil ini masih menggigit buah jiwa virtual. Namun, suara ini jatuh ke telinga semua orang, tetapi ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Melihat mata Chu Xingyun juga bercampur dengan sentuhan emosi. Master Pedang Loyun Pavilion Wanjian ini memang tidak biasa, dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi dan cara muncul tanpa akhir. Bahkan perawatan hewan peliharaan spiritual sama sekali berbeda dari yang lain. Tidak heran bahwa hanya dalam 2 tahun, ia telah mencapai reputasi besar. Mata indah Liu Xiun telah menatap Chu Xingyun. Ada sedikit kemarahan di wajahnya yang cantik, dan dia membenci di dalam hatinya, saya lebih suka memberi makan hewan peliharaan daripada memberi saya buah jiwa virtual, bukankah puisi saya seperti Liu Xiun? Little Spirit Pet. Memikirkan hal ini, Liu Xi menginjak kakinya dengan pesona. Untuk pertama kalinya, dia melihat seorang pria misterius dan tak terduga untuk pertama kalinya, benar-benar berbeda dari jenius iblis yang pernah dia hubungi sebelumnya. Sebagai pemimpin kota Kongsing, kediaman keluarga Liu secara alami megah, dengan istana berdampingan, dan loteng berdiri satu demi satu, seperti kota kecil, dengan rasa atmosfer. Pada saat ini, rumah Liu dihiasi dengan lentera, dan siluet berkedip-kedip membuatnya sangat hidup. Keenam leluhur akan segera datang. Setan jenius dari kekuatan besar semua bergegas ke leluhur kuno bintang-bintang. Sebelum pergi ke kota leluhur, kebanyakan dari mereka akan berhenti di 5 kota utama. Sebagai tuan rumah, kelima keluarga besar secara alami harus ramah dan tidak berani lalai. Keluarga Liu, aula penyambutan. Ada banyak kursi meja di atasnya, di mana berbagai hidangan siap, beberapa ratus meter jauhnya, Anda dapat mencium aroma segar dari hidangan, dan di tengah aula, ada platform tinggi, seseorang mengenakan rok dan wanita cantik itu sedang menari. Chu Xingyun juga datang ke keluarga Liu. Tujuannya datang ke kota bintang adalah untuk menyelidiki keberadaan Liu Mengyan, dan keluarga Liu, tempat Liu Mengyan tumbuh dewasa, secara alami tidak dapat dilewatkan. Di bawah bimbingan rombongan, Chu Xingyun melangkah ke aula penyambutan. Begitu dia masuk, dia melihat seorang lelaki setengah baya berjubah emas ungu. Wajahnya tampan. Dia berperilaku tenang dan berbicara dan tertawa. Dia secara alami memancarkan sikap rendah hati, tetapi dia tidak kehilangan kesombongan. Orang ini adalah Liu Guqiang, kepala keluarga Liu saat ini. Mengenai informasi keluarga Liu, Chu Xingyun telah memerintahkan orang untuk mencari secara diam-diam. Namun, semua berita tentang Liu Mengyan tidak terdeteksi.
Dia tampaknya tidak ada di dunia ini, dan dia bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Mengingat hal ini, Chu Xingyun akan datang sendiri dan melakukan penyelidikan lapangan. Ini adalah Master Pedang Loyun. Liu Guqiang melihat Chu Xingyun. Dia memegang gelas anggur dan dengan cepat berjalan menuju Chu Xingyun. Dia berkata dengan suara, "Aku telah mendengar prestise Master Pedang Loyun hari ini. Bertemu, itu benar-benar naga dan phoenix di antara orang-orang." Dengan mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya tinggi, menunjuk ke Chu Xingyun, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk minum. Minum ke tenggorokan, aroma anggur jernih berdifusi, membuat seluruh ruang menunjukkan rasa harmoni. Saya harus mengatakan bahwa cara Liu Guqiang memperlakukan orang memang benar. Pernyataan utama keluarga Liu berat, itu hanya nama palsu. Chu Xingyun kembali dengan tinju, melihat sekeliling, tetapi semua prajurit yang datang ke sini adalah tokoh besar di kota bintang yang kosong. Di sisi kanan, mereka duduk dengan dua wanita, Ye Qianhan dan Sui Liuxiang. Ye Qianhan dingin dan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kerumunan di sekitarnya tidak berani mendekati, diam-diam menjaga jarak, dan aroma aliran air tetap diam, seperti patung, yang tidak sesuai dengan seluruh atmosfer. Chu Xingyun hanya melirik ke belakang, dan kemudian melihat ke belakang. Sekarang, dia tidak bisa memiliki terlalu banyak komunikasi dengan Sui Liuxiang. Bahkan jika itu kontak mata, itu tidak akan berhasil. Kemungkinan akan menyebabkan keraguan. Di bawah bimbingan Liu Guqiang, Chu Xingyun datang ke tengah aula. Di depan, para wanita cantik menari dan menyanyikan musik mereka. Banyak orang mabuk, kadang-kadang berbicara dan tertawa, tetapi Chu Xingyun duduk diam di tempat yang sama, berpikir dalam benaknya. Master Pedang Loyun. Pada saat ini, suara Liu An terdengar dari samping. Chu Xingyun menggerakkan matanya, tetapi melihat Liu An memegang gelas anggur, berjalan dengan senyum di wajahnya, dan selalu mendatangi Chu Xingyun, sebelum dia berhenti dan berkata, "Aku melihat Tuan Luo Yun tidak bahagia, mungkinkah apakah Anda pikir keramahannya tidak baik?" Mendengar kata-kata itu, Chu Xingyun mengabaikannya, mengangkat gelasnya, dan minum anggur berkualitas. Melihat Chu Xingyun mengabaikan dirinya sendiri, wajah Liu An agak cemberut, tetapi ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia harus menekan amarahnya, dia berkata sambil tersenyum. "Luo Yun Jianzu, mungkin Anda dan saya memiliki sedikit kesalahpahaman, di sini, saya tidak bertanggung jawab kepada Anda." Setelah menyelesaikan pidatonya, Liu An membungkuk sedikit ke Chu Xingyun dan melangkah lebih dekat, dengan misterius berkata, "Loyun Sword Lord, konflikmu denganku tidak lebih dari seorang wanita, selama kamu berbicara, di dalam Star City, terlepas dari jenis dan asal, saya akan membantu Anda mengambilnya untuk memastikan Anda puas." Ketika Chu Xingyun mendengarnya, matanya langsung menatap Liu An dan berkata, "Apakah ada wanita yang bisa diambil? Itu alami." Liu An mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Saya adalah tuan muda dari keluarga Liu, selama itu adalah wanita yang saya sukai, bagaimana saya bisa melarikan diri dari telapak tangan saya, kalau tidak, Anda dan saya akan pergi dan mencari kota." Melihat Liu An berbicara dengan fasih, wajah tenang Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum ringan. Segera, dia perlahan berdiri, tidak bergerak, dan telapak tangan kanannya sudah terayun berat. Sebuah telapak tangan yang kuat, kipas tanpa peringatan di wajah Liu An. Letusan kekuatan teror membuat wajah Liu An memelintir, matanya melebar, pipinya merah, dan dua giginya bercampur darah. "Keluar!" Suara gemuruh terdengar seperti karung pasir, Liu An melintasi busur indah di udara, merobohkan satu demi satu perjamuan, dan jatuh ke tanah, dibersihkan lebih dari 10 meter sebelum itu tak tertahankan. Hanya dalam waktu singkat, Liu An bukan lagi bocah yang tampan, pakaiannya berlumuran darah, anggur, piring, dan debu, tercampur menjadi satu dan mengeluarkan bau menyengat membuatnya terlihat sangat malu. Pada saat yang sama, seluruh ruang hening, dan semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandang keduanya dengan curiga. "Luo Yun." Raungan marah keluar dari mulut Liu An. Saya melihat bahwa wajahnya telah berubah, dan setelah dicampur dengan kemarahan itu bahkan lebih seperti iblis, menatap Chu Xingyun, dan ingin merobek yang terakhir di tempat. Apa yang sedang terjadi? Liu Guqiang dan sekelompok orang tua Liu datang. Mereka melihat situasi menyedihkan Liu An, mata mereka berkedut, dan cahaya menilai dari permukaan, saya takut tulang hidung Liu An patah. Ada lebih banyak memar, dan ada lebih dari selusin lebih sedikit.
Telapak tangan Chu Xingyun sangat kejam dan bisa dikatakan tanpa ampun. Baru saja anak itu memberi kompensasi kepada Luo Yunjian karena tidak dan diundang untuk mengusulkan niat bermain. Tanpa diduga, Luo Yunjian tidak mengatakan sepatah kata pun, datang langsung ke kipas dan berharap ayahnya akan melakukan keadilan untukku. Liu An menggertakkan giginya, katanya ini adalah pertama kalinya dia tumbuh begitu besar sehingga dia ditampar, dan dia masih di depan banyak orang. Liu An tidak bisa menelan kemarahan ini. Liu Guqiong mengerutkan kening, langsung menatap Chu Xingyun, tetapi mendengar suara Chu Xingyun menyatu menjadi satu baris. Kompensasi itu tidak palsu, tetapi permainan yang diusulkan oleh Liu Shaozu, biarkan aku paksa para wanita untuk melakukan beberapa hal kotor yang tidak sebagus binatang buas. Tuan Liu Shao berada di usia muda dan memulai jalan yang salah. Saya ceroboh untuk sementara waktu dan membantu keluarga guru Liu untuk bertindak sebagai seorang pendisiplin. Untuk telapak tangan ini, saya semua untuk Tuan Liu, terutama untuk keluarga Liu. Sakit hati Luo Mou, mungkinkah keluarga Liu tidak mau menerimanya? Kata-kata Chu Xingyun tidak berdaya, tetapi ada jejak ketidakpedulian dan kebanggaan di wajahnya selama pidato. Dari ekspresinya, kerumunan dapat membaca 8 karakter, 1 telapak tangan, 1 kipas, 1 kipas. Sebagai kepala keluarga Liu, kota kuno Liu Guqiang sangat dalam, dan secara alami ia dapat melihat pikiran sejati Chu Xingyun. Namun, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Pertama, Chu Xingyun adalah kontestan dari 6 dabis. Menurut aturan ke-6 dabis, semua masalah tidak akan diselidiki. Bahkan jika dia melakukan kesalahan besar itu harus ditunda sampai akhir dabi. Kedua, Liu An dikenal oleh semua orang, dan ada juga beberapa hal tentang memaksa wanita menjadi tawanan. Chu Xingyun memahami titik ini sama dengan menggenggam kaki Liu yang menyakitkan, dan kemudian bekerja sama dengan kata-kata barusan, bahkan jika Liu Kubah kuno sangat marah dan sulit untuk disangkal. Semua kemarahan, semua kebencian, harus ditelan ke dalam perut, dan kemudian senyum di wajah harus diletakkan di wajah. Ini adalah status quo Liu Guqiang. Kebaikan Loyun Jianzu, aku punya hati. Sepatah kata terdengar, keluar dari celah di antara gigi Liu Guqiang, sehingga Liu An melompat dan berteriak. Liu Guqiong minum dengan dingin, memelototi Liu An dan berkata, "Anakku, kamu hanya akan melakukan apa yang salah pada hari kerja, dan bahkan berani untuk menghasut orang lain. Segera kembalikan aku ke rumah dan kurungan, kamu tidak boleh pergi tanpa perintahku setengah langkah." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan segera 2 orang tua Liu berjalan keluar dan membawa Liu An pergi dari tempat itu. Apa yang terjadi sekarang, aku kurang disiplin, jadi Tuan Luo Yunjian tertawa. Liu Guqiong sudah sangat marah dalam hatinya, Liu An adalah putranya, dan juga mewakili wajah keluarga Liu. Chu Xingyun setelapak tangan itu membuat keluarga Liu benar-benar malu. Jika kepala keluarga Liu membutuhkan, lain kali, aku tidak keberatan membantumu mendisiplinkan lagi. Chu Xingyun tersenyum tipis, dan suara pidatonya membuat ekspresi Liu Guqiang sedikit mengental, dan dia tertawa dengan sangat enggan. Melihat ini, kerumunan di sekitar mereka melihat ke atas dan diam-diam menghela nafas di hati mereka. Keluarga Liu bertanggung jawab atas kota bintang kosong, dengan gaya yang mendominasi, dan tidak memiliki gangguan dalam akting. Sudah lama sejak saya menderita kerugian. Ketika Chu Xingyun muncul, dia mengabaikan kekuatan keluarga Liu 2 kali. Satu di pertemuan kunying, dan yang lainnya di keluarga Liu. Perilaku seperti itu benar-benar menarik. Tentu saja, ada satu orang di antara kerumunan yang tidak melirik Chu Xingyun dari awal sampai akhir. Itu adalah Sui Liuxiang. Saya melihat bahwa dia duduk diam, matanya masih kosong, dan hanya ketika Ye Qianhan berbicara, dia akan mengatakan beberapa kata, yang membuat Chu Xingyun semakin bingung, semakin cemas, mendesak ingin tahu apa yang terjadi. Namun, setelah semua, dia menahan diri dari menekan emosi ini dan kembali ke tempatnya. Awalnya, perjamuan akan berlangsung hingga larut malam, tetapi dengan masalah Chu Xingyun, Liu Guqiang tiba-tiba kehilangan minat. Setelah minum beberapa gelas minuman keras, perjamuan berakhir. Keluarga Liu menyiapkan halaman khusus untuk Chu Xingyun, terletak jauh di dalam keluarga Liu, dikelilingi oleh pohon-pohon, dihubungkan oleh danau, dan memiliki lingkungan yang sangat baik. Begitu Chu Xingyun melangkah ke aula, dia melihat Su Xia keluar dari belakang. "Apakah jiwa kecil terjaga?" kata Chu Xingyun.
Sejak menelan buah jiwa virtual, Xiao Hun mengeluarkan napas misterius. Setelah beberapa saat, ia tertidur dan Chu Xingyun mengirimnya ke halaman untuk membiarkan Suxia merawatnya. Suxia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku masih tidur, tetapi menilai dari nafas itu pasti baik-baik saja. Itu bagus. Chu Xingyun tersenyum ringan, dan memandang Suxia Dao. Sekarang Liu An di penjara, dan dia tidak bisa meninggalkan rumah Liu selama beberapa hari. Perhatiannya sekarang ada pada saya. Anda seharusnya sudah lama lupa bahwa setelah kembali ke kota Feiyang, Anda tidak perlu khawatir tentang balas dendam Liu lagi. Liu An dan Suxia memiliki perbedaan besar dalam identitas. Ketika Liu An menembak Suxia, dia hanya ingin menggunakan Suxia Liwei. Itu bukan kebencian sama sekali. Masalah itu sangat kecil sehingga Liu An tidak peduli tentang itu, dan dalam beberapa hari, dia lupa. Terima kasih Guru Pedang Loyun. Suxia menggerakkan hatinya dan membungkuk dalam-dalam pada Chu Xingyun. Lalu, dia merenung sejenak, giginya dengan lembut mengetuk bibir merahnya, dan dia sedikit khawatir, Loyun Sword Masters anugerah besar, Suxia tidak bisa membayar kembali, jika pedang Lord Luo Yun tidak keberatan. Tidak perlu. Chu Xingyun tiba-tiba menyela dengan sepatah kata sebelum dia selesai. Dia tersenyum pada Suxia dan menjawab. Keluar dari kota bintang kosong, saya katakan Anda akan memberikan buah Jingyu kepada saya akan membantu Anda untuk meringankan krisis, sehingga Anda dapat dengan aman kembali ke Feiyang Cheng. Apa yang saya lakukan sekarang hanya memenuhi janji saya, Anda tidak perlu membayar. Setiap buah batu giok kristal, bagaimana aku bisa membalasmu? Suxia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, masih ingin membalasnya. Kembalilah. Chu Xingyun berjalan dengan ringan. Ketika bersinggungan dengan Suxia, suaranya terdengar ringan. Meskipun kamu jauh dari rumah, tetapi keluarga Su harus merindukanmu sepanjang waktu, kamu harus pulang sekarang. Akan sangat gembira. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke Zhongcheng untuk berpartisipasi dalam 6 orang Zambia. Setelah Dabi selesai, akan ada Pepsi juga. Katakan saja selamat tinggal. Suara Chu Xingyun santai dan dia memberi Suxia kepalan. Tatapan Suxia sedikit menyempit, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke mata Chu Xingyun yang dalam. Akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Karena ini masalahnya, maka kita akan berkencan. Setelah mengatakan ini, Suxia berbalik dan berjalan perlahan. Itu juga saat ketika dia berbalik, setetes air mata panas menyelinap dari pipi Suxia dan ke tanah, dan di bawah pembiasan cahaya bulan, cahaya kristal memancar keluar. Chu Xingyun melihat cahaya ini, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hidup selama ribuan tahun, matanya berbisa, mengapa dia tidak tahu bahwa Suxia menggerakkan hatinya padanya. Namun, dia pada dasarnya adalah orang-orang dari dua dunia, dan sangat sulit untuk memiliki persimpangan, jadi Chu Xingyun akan sangat bertekad bahwa Suxia akan pergi dan benar-benar memotong pikirannya. Dengan cara ini, meski kejam, bisa meminimalkan kerusakan. Di luar halaman, Suxia menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ke arah aula. Air mata di wajahnya kering, tapi masih ada rasa sakit di hatinya. Bagaimanapun, saya baru saja bertemu dengan Ping Sui. Mungkin itu hal yang baik untuk pergi sekarang. Suxia menghibur dirinya di dalam hatinya dan mengulurkan tangan untuk menghapus tetesan air mata, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Pada saat ini, langkah kaki datang. Suxia menoleh untuk melihat-lihat, matanya tiba-tiba membeku di sana. Orang yang datang adalah pria parubaya dengan pedang panjang. Lengan kanan pria itu patah, dan lengan bajunya diledakkan oleh angin malam. Pria parubaya ini mengesankan Wang Dechuan. Tuer, kemana kamu akan pergi? Wang Dechuan tersenyum di wajahnya. Senyum semacam ini, dengan semacam kebaikan, belum pernah melihat Suxia di Jinfeng Wufu selama 3 tahun. Lord Wang Fu tampaknya telah melakukan kesalahan. Aku bukan lagi murid Jinfeng Wufu, bahkan muridmu pun tidak. Suxia memandang Wang Dechuan dengan tenang, dan berkata, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. 3 tahun mentoring dan magang, bukankah kamu mengatakan untuk meninggalkannya? Wang Dechuan menghentikan Suxia dengan sedikit suara cemberut. Perasaan mentoring. Suxia tersenyum dingin dan berkata kosong. Tuan Wang Fu, kamu mengajari saya seni bela diri, dan juga mengajari saya cara berlatih, dan bahkan mengajari saya bagaimana menjadi seseorang, tetapi ketika saya menghadapi bahaya, Anda membiarkan saya pergi.
Diabaikan, bahkan menggunakan saya sebagai alat untuk menyenangkan Liu An. Jika Tuan Luo Yunjian menyelamatkan saya takut saya mungkin mati sekarang. Di masa lalu, Su Xia menggunakan Wang Dechuan sebagai contoh dan terus belajar darinya. Namun, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memungkinkannya untuk melihat wajah jelek Wang Dechuan secara menyeluruh. Aku melakukan ini, tetapi itu juga merupakan langkah yang tak berdaya. Bagaimanapun, aku harus menjaga seluruh Jin Feng Wufu. Wang Dechuan masih harus berdalih, dan matanya menjadi lembut, tidak bisakah kau memahami rasa sakitku? Tentu saja aku bisa mengerti. Mata Su Xia berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia tertawa pada Wang Dechuan. Jadi, aku harus meninggalkan Jin Feng Wufu lebih lagi, karena mungkin aku akan dijual lagi olehmu. Matanya perlahan kembali, ekspresi Su Xia menjadi tenang, dan berkata dengan lembut. Aku sudah selesai berbicara tentang apa yang telah aku katakan, dan tidak ada lagi pembicaraan antara kau dan aku. Terkualifikasi sebagai master, Anda tidak layak. Setelah berbicara, Su Xia berbalik, meninggalkan Wang Dechuan berdiri di sana dengan linglung, pikirannya menderu. Dia datang ke Su Xia hari ini, tujuannya adalah untuk menyenangkan Su Xia, sehingga Su Xia dapat kembali ke Jin Feng Wufu. Hanya dengan cara ini, dia bisa mendekati Chu Xingyun, dan Chu Xingyun tidak membayar. Selama pertempuran Panshan, Wang Dechuan terputus oleh lengan kanan Chu Xingyun, dan dia adalah seorang tukang reparasi pedang. Lengan yang memegang pedang patah, dan kekuatannya juga sangat terpengaruh. Pada titik kritis ini, jika Anda tidak dapat menemukan pendukung, Jin Feng Wufu pasti akan dimakan oleh kekuatan lain. Namun, setelah kejadian ini, Su Xia telah melihat melalui dinginnya dunia dan mengabaikan Wang Dechuan sama sekali. Ini membuat harapan terakhir Wang Dechuan di dalam hatinya benar-benar hancur. Setelah memejamkan mata, jauh di lubuk hati Wang Dechuan ada ledakan penyesalan segera, tetapi penyesalan itu sekarang tidak berpengaruh, hanya bisa dikatakan bahwa semua ini hanya untuk kepentingannya sendiri. Chu Xingyun melihat adegan ini di luar halaman. Pada saat ini, dia memalingkan muka, senyum kepuasan. Setelah kejadian ini, keluarga Su Xia dan Su akan kembali ke kedamaian, dan mereka tidak akan pernah khawatir tentang hal itu. Chu Xingyun menatap bulan yang perlahan-lahan naik. Meskipun dia mengatakan ini di mulutnya, dia sepertinya kehilangan hal-hal lain di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama, saya tidak bisa rileks. Seiring berlalunya waktu, keluarga Liu yang awalnya berisik perlahan menjadi sunyi. Ketika tengah malam datang, banyak orang jatuh ke dalam mimpi mereka. Sosok gelap terbang keluar dari halaman Chu Xingyun. Seperti hantu tengah malam, dia berlari cepat di rumah Liu. Kecepatannya sangat cepat, tetapi tidak menarik suara sedikit pun, dan itu membuat orang tidak dapat menemukan keberadaannya. Saya melihat lokasi di mana bayangan gelap pergi, yang merupakan kabin di sisi selatan keluarga Liu. Halaman Sui Liuxiang diatur di ruang budidaya yang tenang, ada seorang wanita cantik duduk. Dia mengenakan gaun kuning pucat, rambut hitamnya seperti air terjun, dan dia secara acak ditempatkan di pundak dupa, tidak ada ekspresi di wajahnya yang halus, dan dia sangat terlibat dalam kultivasi. Wanita ini secara alami adalah air yang harum. Saya melihat alisnya sedikit gemetar, dan di tubuhnya, sinar cahaya biru gelap keluar dari tubuhnya, bergoyang seperti asap biru, semuanya lewat memantapkan segalanya, bahkan kekuatan spiritual dunia. Siapa? Tiba-tiba, mulut Sui Liuxiang membuat minuman rendah. Telapak tangan bergetar, udara es yang dingin berbunga, ribuan kecemerlangan muncul di depan air, dan tidak ada tanda-tanda peledakan ke samping. Telapak tangan raksasa es dengan cepat mengenai, tetapi melihat kilatan pedang yang ekstrim, pedang itu tajam, dan segera memotong saat menyentuh telapak raksasa es, tetapi pada saat yang sama, pedang itu meledak menjadi patung es, terfragmentasi menjadi ribuan-ribuan bunga beku. Sui Liuxiang menatap matanya, dan saat berikutnya, dia melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari langit dengan es, yang wajahnya tidak bisa digambarkan tampan, tetapi ada rasa ketabahan, dan senyum tipis menggantung di bibirnya mudah dan lembut. Pria berkulit hitam ini adalah Chu Xingyun. Namun, wajah yang dia tunjukkan saat ini bukan Luo Yun yang tak tertandingi, tetapi wajah Chu Xingyun. Aku belum melihatnya dalam 2 tahun. Aku tidak berharap bahwa Xiao Nizi, yang bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual, sekarang berubah menjadi jenius iblis di Istana 9 Pilek. Apakah Anda akan terluka dan muntah darah?
Suara yang sedikit menyenangkan keluar dari mulut Chu Xingyun. Senyum di wajahnya kuat, dan matanya menatap aroma air, yang sangat lembut, dan sama sekali tidak menentukan. Hanya di hadapan Sui Liuxiang, Chu Xingyun akan membongkar semua pertahanannya dan menunjukkan dirinya yang sebenarnya, karena wanita muda di depannya ini adalah cinta dalam hidupnya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun, melihat langsung pada aroma air Chu Xingyun, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia mengeluarkan kata dingin. Siapa kamu, mengapa mengganggu saya untuk mundur? Chu Xingyun membeku sejenak, dan segera berkata. Apakah kamu tidak mengenali saya? Untuk mengenali Sui Liuxiang, Chu Xingyun sengaja mengubah wajahnya, tetapi Sui Liuxiang sepertinya telah melupakannya. Begitu dia membuka mulutnya, itu mengandung rasa dingin, seperti orang asing. Suara angin dingin meraung, dan ketika Chu Xingyun terganggu, airnya harum dan telapak tangannya melesat. 18 tenda dingin menghantam udara, memancarkan napas teror yang dalam. Hanya seketika, Han Mang datang ke Chu Xingyun, Han Mang terkondensasi seperti pedang beku, dan benar-benar membekukan Jian Mang sampai ke jantung Chu Xingyun. Pukulan ini sebenarnya mengandung niat membunuh. Sui Liuxiang ingin membunuh Chu Xingyun. Chu Xingyun ketakutan. Telapak tangannya dicengkeram dengan sia-sia, api lubang hitam tiba-tiba tersapu, menghancurkan es, tetapi rasa dingin tidak hilang, menyebar di sepanjang bilah, dan seluruh lengan kanan Chu Xingyun membeku. Ini flu yang mengerikan. Hati Chu Xingyun sangat menginspirasi. Dia memiliki tubuh yang mengkilap. Pilek biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali, tetapi dingin ini menyentuh lengannya, dan meridian serta dagingnya membeku dalam es. Jian Yi melonjak dalam tubuh, mengusir hawa dingin, tubuh Chu Xingyun terus surut, dan mulutnya berteriak. Liu Xiang, aku kakakmu Yun, apakah kamu tidak benar-benar mengenali aku dan melupakan aku sepenuhnya? Sedikit kata-kata menyakitkan terdengar, tetapi apa yang menanggapi Chu Xingyun adalah telapak dingin es, membombardir lubang-lubang hitam, menerbangkan Chu Xingyun, menghancurkan dinding, dan kemudian jatuh ke tanah, nafas melayang. Chu Xingyun mencengkeram dadanya, matanya gemetar, dan bergerak. Liu Xiang, kau dan aku sudah saling kenal sejak kecil, dan akhirnya bersatu. Sekarang kau dan aku akhirnya bersatu kembali, apakah kau punya masalah, dan tidak berani bertemu denganku? Embun beku turun lagi, dan es mengembun ke dalam kehampaan, seolah-olah ada naga iblis es menderu, dan dalam sekejap itu menakutkan, menindas tubuh Chu Xingyun, membekukan energi spiritualnya di sekitar, dan Ling Hai kaku. Pergi mati. Sui Liuxiang masih acuh tak acuh, dan tubuhnya melihat ke depan. Telapak tangan kanan, yang telah lama ditutupi oleh es, menjulur keluar. Kelima jari itu seperti naga, seolah-olah mereka dapat menghancurkan segalanya. Chu Xingyun melawan udara dingin dengan tinjunya, tapi dia mengayunkan pedangnya yang berat, tetapi bukannya memotong ke arah Sui Liuxiang, dia berlari melintasi dadanya dan mengambil telapak tangan ini. Sebuah kekuatan teror menyapu tubuh Chu Xingyun. Langkah kakinya mundur, dan dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa berhenti. Tenggorokan tiba-tiba terasa mencurigakan dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Segera setelah darahnya keluar, darahnya membeku karena kedinginan dan pecah-pecah, dan berubah menjadi serpihan darah beku dan jatuh, menghasilkan suara yang renyah dan berderak, dan yang lemah tetapi sangat keras. Kamu benar-benar melupakanku. Pada saat ini, keduanya hanya berjarak 3 inci, dan Chu Xingyun hanya merasakan niat membunuh yang kuat dari wajah yang dikenalnya. Sui Liuxiang tidak menjawab Chu Xingyun. Telapak tangannya agak berputar, dingin biru samar keluar, dan Chu Xingyun dengan gila berlalu, tetapi Chu Xingyun tidak melepaskannya, dan matanya yang gelap dipenuhi dengan tatapan pahit pada air dan aroma, kata-kata berkata. Liu Xiang, aku Chu Xingyun adalah suamimu, dan kamu, istriku, bagaimana kamu bisa melupakan dirimu sendiri? Tampaknya suatu hairstring tertentu dipetik. Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liu Xiang tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi di matanya yang dingin dan tanpa ampun, bibirnya sedikit terbuka, dan bergumam. Suamiku. Chu Xingyun. Setelah melihat ini, Chu Xingyun mengangkat ekspresi kegembiraan di hatinya, dan akan berbicara, tetapi di matanya, cahaya biru terang dicetak, seperti bintang meledak melonjak ke segala arah. Momen berikutnya. Tetapi melihat warna rasa sakit di wajah Sui Liuxiang, tangannya meraih kepalanya, jeritan-jeritan yang sangat menyakitkan, keluar dari mulutnya, menembus langit malam, menggema ke segala arah, dan membangunkan semua orang dari tidurnya.
Suara ledakan meledak, angin dingin menjerit, dan hanya sesaat, seluruh halaman membeku dengan es. Sebuah es naik ke langit dan menembus kubah malam, jejak dingin akan meluap ke patung-patung es, berliku tanpa henti, mengamuk di kehampaan, dan menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, seolah-olah semuanya akan menjadi terlampir di Frost Hell. Adegan yang tiba-tiba membuat Chu Xingyun sedikit tersesat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa sakit dari Sui Liuxiang tampaknya berasal dari kedalaman jiwa, dan bahwa ada kekuatan misterius dan tak terlihat yang menghalangi pikirannya. Kekuatan itu sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada monster laut purba di bagian terdalam dari lautan kejahatan. Bahkan sedikit saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar dan memusnahkan semua vitalitas. Apa yang Liuxiang alami di Istana Jiuhan? Chu Xingyun mengertakkan gigi. Namun, sebelum dia bisa melakukan tindakan apapun, napas dingin muncul tidak jauh di belakangnya. Sebelum orang itu tiba, napas sudah masuk dan mengunci Sui Liuxiang. Oke, simak kelanjutannya, hanya sini ya kakak.